informasi yang pertama, ilmuwan memprediksi badai matahari dahsyat kemungkinan akan menyambangi bumi dalam waktu dekat. Ini berawal dari teleskop milik NASA yang menangkap solar flare atau kobaran api matahari terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Saat solar flare terjadi beberapa hari yang lalu, komunikasi radio di beberapa bagian bumi terhenti. Para ilmuwan di Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA mengatakan ledakan yang terjadi adalah yang terbesar sejak tahun 2017. Semburan radionya bahkan terdeteksi sangat luas hingga mempengaruhi frekuensi yang lebih tinggi. Menurut Pusat Perakiraan Cuaca Luar Angkasa Amerika Serikat, saat peristiwa ini terjadi, beberapa pilot melaporkan gangguan komunikasi yang dampaknya terasa di seluruh negeri dan bisa mengakibatkan badai matahari dahsyat menimpa bumi yang dapat mengganggu sinyal radio frekuensi dan memicu cahaya utara atau aurora. Ya, di informasi berikutnya ini ada kata amin ya yang belakangan ini menjadi salah kaprah. Jadi kata amin ini tiba-tiba jadi polemik jelang pemilihan presiden 2024 nih. Ini bermula setelah Ketua Umum PAN Zulhas atau Zulkifli Hasan menyebut bahwa ada sebagian orang yang ragu mengucap amin ketika sholat berjamaah lantaran kata tersebut identik dengan pasangan calon nomor urut 1 Anies dan Muhaimin yang memang disingkat menjadi amin. Lantas sebenarnya apa sih arti dari kata amin itu sendiri khususnya dalam agama Islam? Ya, kalau mengutip NU Online, ini hukum mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah adalah sunnah. Ahli tafsir Indonesia Quraisy Shihab menjelaskan kata amin memiliki banyak makna. Misalnya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 54, kata amin di sana ini merujuk pada orang-orang yang bisa dipercaya. Namun arti kata dan juga makna amin sebetulnya ada lebih luas lagi begitu ya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya juga menjelaskan makna amin sebagai perkenankanlah atau lakukanlah atau juga semoga engkau mengabulkannya. Jadi ucapan amin berfungsi layaknya stempel doa dari hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih dari dalam negeri. Kementerian Keuangan menyatakan berhasil telah meningkatkan penyelesaian hutang masyarakat melalui program keringanan utang atau crash program. Selama 2023, Kemenkyu mencatat ada 2.821 berkas kasus piutang negara yang diselesaikan melalui program ini. Jadi keringanan utang atau crash program merupakan program yang diluncurkan untuk membantu masyarakat golongan bawah dalam menyelesaikan utangnya kepada pemerintah. Program ini diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat karena COVID-19. Utang masyarakat kepada negara yang dimaksud meliputi biaya perawatan di rumah sakit milik pemerintah, biaya kuliah di kampus negeri, hingga sewa ruko kepada pemerintah daerah. Program keringanan utang ini meliputi restrukturisasi hingga pemberian keringanan utang pokok sampai 100%. Utang yang diberikan keringanan oleh pemerintah maksimal berjumlah 2 miliar rupiah. Ya, kita ke informasi lainnya dari mancanegara. Amerika Serikat mengatakan perundingan sangat serius sedang berlangsung di Mesir mengenai gencatan senjata baru di Gaza dan pembebasan lebih banyak lagi sandera Israel. Namun prospek kesepakatan masih belum pasti karena Hamas dilaporkan bersikeras bahwa pihaknya tidak akan membahas apapun kecuali ada penghentian total serangan Israel di wilayah Palestina. Negosiasi yang sedang berlangsung ini terjadi ketika pemungutan suara di New York mengenai resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata lebih lama dan juga lebih banyak pengiriman bantuan ditunda untuk ketiga kalinya. Diplomasi tersebut diluncurkan ketika perkiraan resmi jumlah korban tewas di Gaza melewati angka 20.000. Dengan 8.000 anak-anak dan 6.200 wanita di antara korban tewas dan ketika kelaparan dan penyakit mengancam menambah angka kematian secara signifikan. Sebuah sumber yang mengetahui mengenai perundingan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa memang para utusan tersebut secara intensif mendiskusikan sandera mana yang masih ditahan Gaza yang dapat dibebaskan dalam gencatan senjata baru dan tahanan Palestina mana yang dapat dibebaskan oleh Israel sebagai imbalannya.